Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Umi Hajah Tuti Dahlia. Mudah-mudahan panjang umur Kiai dan Umi. Yang saya hormati Gus Fadil beserta Ning, kok lupa ya, Disti. Oke. Yang saya hormati Ustadz Komarudin, Kepala MTSN, Ustadz Safrudin, Koordinator Tahfiz, seluruh Dewan Guru, tokoh yang hadir ada Pak Haji Hilman, jazakallah khair, guru kita ini, dosen bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Anak-anakku sekalian, kaifa ahwalukum bil khair? Alhamdulillah. Dan yang berbahagia juga adalah Bapak Ibu yang hari ini anaknya keluar dari satu jenjang pendidikan dalam tahap hidupnya. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai koordinator akademik, saya ingin menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Disrupsi, resiliensi, dan opportunity. Jadi ada perubahan di satu sisi, ada ketangguhan di sisi yang lain, tetapi juga ada peluang yang terbuka di depan kita. Jadi ada disrupsi, ada resiliensi, dan ada opportunity. Anak-anak sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita tidak sedang hanya menamatkan satu generasi dari satu jenjang pendidikan, tetapi hari ini kita sedang melepas satu generasi untuk bisa berkecimpung dan berada di lautan yang bebas, perubahan begitu cepat, dan pada akhirnya perubahan itu tidak bisa ditangkap dan tidak bisa ditangkas. Era disrupsi seperti ini membuat banyak kerja-kerja manusia yang tergantikan oleh teknologi. Sekarang ini kalau kita lewat tol, itu tidak ada lagi orang di situ. Apa yang berfungsi di situ? Tap dan mesin. Kalau kita di beberapa negara maju, dokter sudah kehilangan pasien karena orang langsung bertanya kepada AI untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang dia alami. Disrupsi, masa di mana kecepatan teknologi tidak bisa dibendung, tetapi manusia tetap ada keterbatasannya. Kalau antum menanyakan ke seorang kiai tentang hukum-hukum dalam agama, bisa jadi kiai itu tidak bisa menjawab secara mendalam. Tapi kalau antum tanya ke ChatGPT yang pro, bukan yang gratis, yang pro, dia akan bisa menjawab dengan berbagai macam pendekatan. Sehingga kalau dulu orang kuliah, saya waktu masih menulis disertasi di Kairo itu, saya harus berkecimpung di pustaka untuk mencari satu referensi terhadap satu makalah. Sekarang orang bisa membuka ChatGPT dan pada akhirnya dalam sedetik dia bisa mengumpulkan sekian banyak referensi dalam waktu yang sangat singkat. Disrupsi adalah tantangan besar. Tapi apa yang tidak dipunya oleh disrupsi itu? Apa yang tidak dipunya oleh AI itu? Apa yang tidak dipunya oleh kecanggihan teknologi itu? Kecanggihan teknologi tidak memiliki resiliensi. Ketanggihan teknologi tidak memiliki apa? Resiliensi. Tadi malam Pak Kiai Faisal menanya kepada Gemini,
tahukah Anda siapa itu Kiai Haji Faisal M. Ali Nurdin? Dia jawab, pimpinan pondok pesantren di Jonggol, Cilengsi. Iya kan? Dia tidak memiliki ketangguhan itu. Begitu kita bilang, Anda salah, Gemini. Baru dia bilang, oh iya, maaf saya salah. Ternyata Kiai Faisal itu adalah pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi di Bojonggede, Bogor. Apa yang ingin saya sampaikan? Disrupsi itu tidak selalu menghasilkan resiliensi. Kenapa? Resiliensi itu dibentuk oleh pendidikan yang matang. Pesantren adalah pendidik dan tempat mendidik yang matang yang memiliki resiliensi yang kuat. You are the good generation of resiliency. Kalian adalah generasi yang sangat tangguh. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Kalian adalah generasi yang sangat tangguh. Makanya saya bilang kepada anak-anak kita ini bahwa betapapun perubahan zaman, betapapun disrupsi itu menghantam manusia dari seluruh sisinya, resiliensi tidak akan mungkin dia hantam. Kenapa? Paling tidak Anda semua yang sudah bertahan 6 tahun di pondok ini memiliki 3 resiliensi utama. Yang pertama adalah resiliensi mental, yang kedua adalah resiliensi spiritual, dan yang ketiga adalah resiliensi moral. Kalian telah mempunyai resiliensi mental. Kalian dihardik dalam tanda kutip untuk dididik. Kalian tidak baper. Kalian dimarahi untuk ditarbiyah. Kalian tidak lari. Ini adalah resiliensi mental yang tidak ada dididik oleh artificial intelligence. AI tidak bisa mendidik generasi yang memiliki ketangguhan mental. AI tidak punya resep untuk bagaimana, hei kamu harus jadi generasi tangguh. Kenapa? AI itu adalah ciptaan manusia yang punya keterbatasan karena sesuai dengan data yang dia miliki. Sekarang Kementerian Agama ingin menyayangi ChatGPT. Kami ingin membuat chat Qurani. Kita kerjasama dengan ITB, kita kerjasama dengan PLN, kita kerjasama dengan Telkom. Untuk apa? Menginput data terkait dengan Quran. Apa yang terjadi? Banyak data-data yang tidak cukup untuk menjawab persoalan resiliensi itu yang berbasis artificial intelligence. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, kalian sudah memiliki resiliensi mental. Kalian sudah tangguh, kalian sudah dididik, dan insya Allah tatkala kalian berada di panggung yang lebih luas, kalian tidak mudah terombang-ambing oleh kenyataan karena kalian memiliki resiliensi mental. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Yang kedua adalah kalian telah memiliki resiliensi intelektual. Kalian diajarkan membaca fenomena sebelum kalian membaca teks. Kalian diajarkan untuk membaca makna di balik satu teks. Oleh karena itu saya selalu berkata bahwa pendidikan sekarang ini Bapak Ibu sekalian tidak lagi mengejar setoran, tetapi pendidikan sekarang harus pendidikan mendalam. Itulah yang kita sebut dengan deep learning, pendidikan mendalam yang dikampanyekan oleh Menteri Mendikdasmen itu. Apa pendidikan mendalam itu? Harus meaningful, pendidikan yang bermakna mendalam. Harus mindful, cara berpikir yang dalam. Dan anak didik itu mesti menjalani pendidikan secara menyenangkan. Menyenangkan adalah bagian utama dari resiliensi intelektual itu. Yang ketiga, anak-anakku sekalian yang saya hormati, kalian telah memiliki resiliensi moral. Kompas moral itulah yang sangat mahal hari ini. Saya kemarin waktu memberikan pembekalan kepada kalian semua anak-anakku sekalian, saya sampaikan bahwa kalian akan berhadapan dengan 2 tantangan besar. Ada tantangan nilai dan ada tantangan teknologi. Tantangan nilai akan menggeser segala sesuatu dari nilai-nilai yang kalian pelajari. Dan tantangan teknologi high tech itu
itu akan membentuk cara pandang yang berbeda dari satu kasus dan peristiwa. Tetapi kompas moral adalah jalan untuk menentukan wasatiyah, jalan tengah dalam satu pendapat dan sikap yang akan kalian ambil nanti setelah kalian berada di satu kawasan yang sangat besar, kawasan yang sangat penuh dengan tantangan, dan itu kalian sudah punya resiliensi yang kita sebut dengan kompas moral. Terakhir, nanti akan ada wejangan dari kiai kita. Terakhir, anak-anakku sekalian yang saya hormati, disrupsi, resiliensi, tapi di balik itu ada opportunity, ada kesempatan. Kesempatan kalian paling tidak dua. Yang pertama, kalian punya kesempatan untuk mengisi ruang kosong spiritual di negeri ini. Kalian punya kesempatan untuk mengisi ruang-ruang di mana orang sudah bekerja dengan unsur materialistik yang begitu sangat tinggi. Dan itu Pak Haji Ilman terbukti sekarang Bapak. CEO perusahaan-perusahaan besar, sebelum mereka memulai membahas triliunan proyek yang akan mereka bahas, mereka memanggil para kiai, para ustadz untuk menyampaikan materi akhlak, moral. Itu ada di hotel-hotel bintang mewah sekarang di negara-negara maju. Saya ke Amerika, ditawarkan ceramah di satu tempat yang sangat elit. Isinya adalah profesor-profesor di bidang minyak di Houston University di Amerika. Saya tanya, kenapa Anda dan kenapa ini menjadi tradisi mereka? Setiap Senin mereka rapat, mereka membahas satu proyek besar, tapi sebelum mereka membahas proyek itu, mereka panggil guru-guru spiritual. Supaya apa? Akal mengarahkan manusia untuk benar, tetapi iman mengarahkan manusia untuk punya tujuan hidup. Orang-orang yang berada di dalam zaman disrupsi dan kecanggihan teknologi, mereka hanya diarahkan untuk mencapai tujuan, tapi tidak tahu ke arah mana mereka harus berjalan. Kalian, anak-anakku semuanya, kalian punya opportunity, punya peluang untuk mengisi ruang-ruang spiritual di tengah-tengah umat kita. Siap insya Allah? Yang keras, siap insya Allah? Siap insya Allah? Anak-anakku, mengisi ruang spiritual tidak harus dengan nanti kalian berangkat ke gedung-gedung mewah dengan kain sarung, tidak harus begitu. Kalian bisa pakai dasi, kalian bisa pakai jas, kalian bisa pakai sepatu yang 500 juta kalau bisa. Ada sepatu 500 juta? Kalian bisa pakai dasi yang mahal, tapi begitu kalian sampai di sana, yang kalian bicarakan arah hidup orang. Dan ini yang oleh Profesor Dr. Said Hussein An-Nasr, dia bilang ketimpangan masyarakat modern adalah hilangnya ruang spiritual dalam kehidupan mereka. Kalian semua punya peluang di bidang itu. Yang kedua, anak-anakku semuanya, kalau kalian keluar dengan ilmu, kalian bersaing. Kemarin yang saya bilang. Tapi kalau kalian keluar dengan nilai, insya Allah kalian akan jadi leader. Kalian akan jadi pemimpin kalau kalian membawa nilai dalam kehidupan kalian. Pesantren mengajarkan nilai itu. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan. Insya Allah. Jadi 3 pesan saya. Yang pertama disrupsi, yang kedua resiliensi, yang ketiga opportunity. Kalian punya tantangan yang besar, perubahan yang begitu cepat, tapi kalian punya ketangguhan mental, ketangguhan intelektual, dan ketangguhan moral. Dan saya pikir itulah yang hilang pada masyarakat seperti sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua sukses di medan yang lebih besar, menjadi nanti mahasiswa, menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Ingat, jangan lupa kiai, jangan lupa guru, jangan lupa bu nyai, jangan lupa tukang masak yang telah memasakkan kalian. Air mereka kalian minum, keringat mereka kalian manfaatkan untuk belajar. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk kalian semuanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin tampil seperti guru mengajar di kelas. Mereka tidak tampil mengajar, membawa buku di depan kalian, tapi masakan mereka kalian makan. Dengan itu kalian bisa belajar. Jangan heran kalau ada guru, kalau ada santri yang tidak lagi hormat sama gurunya,
mereka saya yakin tidak akan pernah sukses di masa yang akan datang. Al-adab qablal ilmu, adab itu di atas ilmu. Jadilah orang yang beradab, kalian insya Allah akan jadi sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.